tahun ini kita masih merayakan pesta Natal dalam suasana prihatin. Kita merayakannya dengan jumlah yang terbatas. Kita merayakannya dengan kesederhanaan. Tidak lagi ada perayaan Natal bersama yang meriah. Tidak boleh ada event Natal di mal-mal. Dan tidak boleh ada pesta Natal yang menimbulkan kerumunan. Itu semua karena kita mau saling menjaga. Kita mau melindungi diri kita dan sesama kita dari penyakit yang cukup berbahaya. Lalu orang bisa mengeluh, sudah 2 tahun merayakan Natal amat sederhana. Akan tetapi menurut hemat saya, perayaan Natal yang semacam ini justru lebih mendekati inti perayaan Natal. Bukannya kita mau menolak segala bentuk perayaan yang meriah, bukan. Itu pun baik. Tetapi kalau kita harus merayakan dengan cara yang sederhana seperti ini, dalam keprihatinan karena COVID-19 masih belum reda. Belum lagi ada banyak bencana yang terjadi di tanah air kita. Mulai dari letusan Gunung Semeru, gempa bumi di Flores, di NTT, dan di tempat-tempat lain. Banjir. Belum lagi akibat pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Usaha sepi. Begitu banyak orang harus menderita. Dalam suasana seperti ini, saya pribadi merenungkan bahwa pesta Natal memang lebih sesuai dengan situasi seperti ini. Para saudara yang terkasih, karena Allah begitu mengasihi manusia, Dia mengutus putra tunggalnya menjadi manusia seperti kita. Bisa saja putra Allah lahir sebagai manusia yang sangat kaya raya, sebagai raja yang berkuasa, dengan pasukan yang amat kuat, dengan istana yang begitu meriah megah. Bisa saja Tuhan menyelamatkan manusia dengan tangan kanannya yang amat kuat, maha kuasa. Tetapi mengapa Tuhan tidak memilih jalan seperti itu? Dia memilih cara yang lain. Dia mengutus anaknya menjadi manusia, lahir sebagai anak yang miskin di tengah-tengah binatang. Karena ketika Maria mengandung dan saatnya untuk melahirkan Yesus, dan ketika mencari tempat untuk menginap, dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus yang kelak akan mengatakan, barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Dia yang selalu menerima semua orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Ketika dia mau lahir, dia ditolak oleh bangsanya sendiri.
Dia harus lahir secara sederhana di tengah-tengah binatang. Dan untuk menghangatkan sedikit badannya, Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan menempatkannya dalam tempat makanan binatang. Ketika Yesus lahir di dunia, dia lahir sebagai anak miskin, sederhana, dan ditolak. Lalu ketika dia meninggalkan dunia, dia wafat disalib sebagai orang yang seakan-akan pendosa besar, penjahat besar yang harus dihukum secara keji, disalib. Dia lahir telanjang ke dunia sebagai bayi miskin. Dia mati dengan telanjang di atas salib sebagai orang yang seakan-akan terkutuk. Dan dalam bahasa kitab suci, dua kutub biasanya mempunyai arti seluruhnya. Awal yang sangat sederhana dan akhir yang sangat sederhana menandakan bahwa seluruh hidup Yesus sangat sederhana, penuh penderitaan. Itulah cara yang dipilih Allah untuk menyelamatkan kita. Dengan cara ini Allah mau mengatakan satu, bahwa Dia mencintai manusia, maka Dia menempuh segala macam cara untuk membuktikan kepada kita bahwa Dia mengasihi kita. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Cintanya yang berkobar-kobar sampai digambarkan sebagai cinta yang cemburu. Cinta yang meluap-luap membuat Tuhan mengutus seorang bayi lahir bagi kita menjadi Bapa yang kekal, Raja damai. Juga dalam bacaan kedua, Santo Paulus menekankan, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih Allah itulah yang mendorong Allah untuk menyelamatkan kita. Hal kedua, Allah mengutus anaknya sebagai anak miskin dan sengsara sampai wafat disalib untuk mendidik kita agar kita seperti Yesus. Meskipun Dia kaya, Dia telah menjadi miskin supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Inti dari hidup Yesus adalah cinta yang memberikan diri, cinta yang berkorban, cinta yang mau menolong sesama, cinta yang mau sampai mengorbankan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang ingin diungkapkan oleh kelahiran Yesus yang sederhana. Dia lahir sebagai saudara bagi kita, ingin merasakan kelemahan kita, penderitaan kita, supaya Dia berbelas kasihan kepada kita. Sebab orang yang tidak pernah menderita mungkin susah untuk bisa merasakan kesusahan orang lain. Maka Tuhan ingin merasakan semua kelemahan manusia agar Dia lebih mencintai manusia. Dan dari situlah kita diundang untuk meneladan Yesus. Yesus lahir sebagai orang yang miskin untuk solider dengan manusia. Dan kita diajak untuk ikut seperti Yesus, solider
berusaha untuk menjadi saudara bagi sesama, terutama yang membutuhkan. Mari kita lanjutkan Ekaristi dan perayaan Natal sambil bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, tetapi juga supaya kita, terutama dalam masa yang amat sulit bagi umat manusia saat ini, kita murah hati, rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan bantuan kita. Untuk itulah Yesus datang. Tuhan memberkati.